juga Om Dini baru buat kolam ya. Jadi ini kolam baru. Jadi ini juga ada anakan ikan koi. Mantap sekali. Ini untuk kolamnya kolam baru Om ya? Ini kolam memang baru, jadi kurang lebih baru 2 minggu lah. 2 minggu ya langsung isi kolam ini Om ya? Langsung isi ikan ini ya? Ikannya di hari ketiga sudah masuk sebetulnya. Jadi kita rawat benar, yang penting rajin dripping aja kalau kolam baru itu ya fungsinya pertama. Jadi untuk perawatan kolam baru yang paling aman ya. Jadi ini termasuk paling singkat ya Om ya? Memang saya maunya kan biar teman-teman juga sekalian riset lah istilahnya, biar nggak parno bikin baru ya? sindrom kolam baru nunggu sebulan, atau ada yang mungkin dikasih batang pisang, pelepah pisang itu, aduh biar nggak ribet saya bikinin tips and trick yang lebih singkat lah istilahnya. Jadi yang penting kolam sudah jadi, kemudian cuci aja, bilas dengan baik, pastikan tidak bocor. Nah kemudian sudah dibilas dengan sunlight mungkin ya, jadi udah kering, kasih air, running seperti biasa. Dan untuk tips juga mempelajari kolam koi itu, perhatikan tonase kolam. Jadi kalau tonasenya misalkan airnya 5 ton, kayak ini 5 ton, ya otomatis berapa perlu garamnya. Misalkan kalau 2 ppm ya otomatis dikali 2 berarti 10 kilo. Ya, jadi 10 kilo kita masukkan garam, kita running 2 hari. Kalau memang udah kandungan garamnya homogen dengan air, jadi ikan bisa dimasukkan. Tentunya ikan yang kita masukkan harus melalui tahap karantina. Sudah sehat, sudah fit, kita masukkan dan kita puasakan beberapa hari. Nanti kita kasih pakan aja perlahan per gram. Oke, jadi untuk sebelum kita membuat kolam ya, jadi sebelum kita membuat kolam kita sudah karantina dulu ikannya ya, sekitar berapa hari Om? Kalau untuk karantina itu biasanya bervariasi. Jadi kalau untuk ikan yang baru datang dari sawah memang agak lebih lama, minimal dah 14 hari untuk diagnosis. Kalau misalkan dia bawa penyakit, virus, kutu dan sebagainya, itu ada rentetan khususnya. Tapi kalau memang udah ikan difilter, bolehlah kita langsung cemplungkan langsung. Yang penting sudah pasti kolam filternya sehat. Jadi seperti itu ya untuk khusus yang baru buat kolam ya. Jadi ini semua masih kelihatan semennya baru sekali ya ini ya. Baru sudah mulai menguning ya. Untuk perawatannya mungkin pakai bakteri atau bakteri starter. Kalau ini memang kita coba tanpa apapun, kita natural aja. Jadi nggak ada sesuatu yang berlebihan, nggak ada. Yang penting prinsipnya kita bikin air tidak cepat jenuh dengan cara dripping setiap hari. Jadi dia otomatis akan mendripping air. Kita pakai juga sistem otomatis. Nanti dia akan ngeluarin berapa liter. Misalnya kayak di sana ada tong 160 liter, ya 160 liter dia keluarin. Gitu. Diganti lagi dengan 160 liter yang baru setiap hari. Oke, jadi sini tanpa bottom drain nih Om ya? Kita bikin drain seadanya ya. Jadi karena ini memang sebelumnya adalah kandang babi, ya kandang babi. Jadi nggak ada planning untuk jadi kolam. Jadi kita buatin drain yang dari mesin ya, dari mesin ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi memang untuk mesinnya ada di kolam dan bottom drainnya menggunakan pipa dan filternya menggunakan 3 tong ya itu ya. 3 tong mantap sekali. Jadi supaya aman. Jadi dari baru buat sekitar seminggu ya langsung isi kolam ini Om ya? Kalau jadinya ini udah mau 2 minggu. 2 minggu. Ya 2 minggu, tapi isi ikannya udah jarak 3 hari. 3 hari ya? 3 hari. Jadi pertama diisi full air. Full air, kemudian besoknya baru dikasih garam. Ya 2 full air itu dikuras, dicuci sunlight ya Om ya? Ya, selesai itu kan dicuci, kita bilas. Sunlight, ya kita bersihkan dengan sunlight, kemudian kita bilas, kan sudah kering. Nah, sudah kering 1-2 jam, kita keringkan, kemudian kita penuhi dengan air baru. Nah, kemudian besoknya baru kita masukkan garam 2 ppm. Kalau ini 5 ton ya otomatis 10 kilo. 10 kilo kita kasih garam. Nah, kemudian di hari ketiganya kita mulai masukkan ikan. Ya, yang penting ikannya jangan dulu dikasih makan. Itu aja poinnya. Berarti ikannya harus puasa Om ya? Minimal puasa 3-4 hari lah. Jadi untuk penyesuaian adaptasi, bagaimana osmotic pressure daripada ikan itu sendiri bisa nggak menerima kualitas air ini kan gitu jadinya. Oke, jadi seperti itu ya. 3 hari langsung isi ikan ini ya. Jadi memang ini sudah jalan 2 minggu ya? 2 minggu sudah jalan ya. Syukur-syukur nggak ada sampai trouble, bahkan dengan size terkecil di sini yang hanya
berapa senti ya, 3-4 senti kalau nggak salah. Iya. Itu nggak ada yang mati ya. Jadi nggak ada merah-merah, Nggak jamuran ada, juga nggak ada. nggak Ya. ada. Jadi untuk memang tidak tanpa cat juga ini Om ya. Tanpa, ini memang betul-betul di aci polos. Polos ya. Jadi Aci untuk langsung polos. semen ini aci Betul, polos. aci Tanpa- polos. Biasanya kan kalau biasanya pakai cat yang mahal, Mahal itu Plexicot ya. ya. Ini juga sebetulnya kalau ini diterapkan nanti dikomplain juga Iya. sama pedagang catnya kan. Nanti kalau toh pikir saya begini, nanti tumbuh lumut juga catnya juga nggak ada artinya ya, nanti juga akan menghitam dengan sendirinya. Berarti mungkin untuk Plexicot itu supaya lebih cepat pengisian ikannya Om ya. Mungkin ya karena kita juga kurang paham istilahnya untuk kontribusi catnya itu ya, mau mungkin ya bisa lebih cepat atau gimana saya kurang tahu masalah Jadi catnya. kita bisa percobaan ini supaya aman ya, biar meskipun langsung dari acian dibilas cuma 2 hari dan ditambah garam saja Om ya, tanpa obat bakteri starter ya. Ini nggak pakai sama sekali, jadi bisa dilihat ini ikan sudah mulai makan, airnya menguning, yang namanya fase air, perubahan air itu sudah biasa. Yang kuning-kuning ini sudah mulai ada bakteri baik atau istilahnya mau jadi spora untuk algi atau lumut yang akan tumbuh kan gitu. Jadi wajar saja, juga efek warna dari pakan dan kotoran ikan itu sendiri gitu. Jadi poinnya di sini ikannya harus benar-benar harus dikarantina ya, untuk karantinanya ya. Kalau untuk biasanya orang yang trauma dengan sindrom kolam baru ya, harusnya yang diperhatikan itu ya faktor internal dan eksternalnya. Jadi kalau internalnya sendiri, secara logika air yang ada di kolam rasanya tidak mungkin bawa penyakit. Iya. Ya, tapi kemungkinan ada ikan sakit dan mati sudah barang tentu faktornya eksternal atau dari luar. Mungkin ikannya yang datang tidak steril, dalam kondisi sakit, kemudian langsung dihajar dengan pakan, otomatis amonia, dia juga fungsi organ-organnya tidak maksimal dalam menerima air, ya otomatis drop. Kalau koi kondisinya drop sudah barang tentu penyakit gampang masuk. Gitu loh. Jadi sakit mati. Jadi seperti pengiriman ikan ya. Jadi kalau kita punya kolam baru itu wajib dikarantina ya, minimal 1 minggu ya Om ya. Ya Kalau bisa. kalau untuk karantina sebetulnya observasinya kita lihat dari mana asal usulnya. Misalkan kalau kita beli di teman, di penghobi, pastikan dulu kolam temannya sudah sesuai dengan standar, kondisinya sehat, airnya bersih, ikannya juga semua normal. Beranilah kita beli. Khusus untuk wilayah teritori satu wilayah, misalkan di Bali, beli antar teman di Bali, saya yakin kondisi air dan parameternya tidak jauh beda. Jadi bolehlah kita istilahnya menggampangkan ikan itu, yang penting utamanya puasakan ikannya. Itu yang pertama biar dia adaptasi benar. Tapi kalau mungkin dari luar teritori, misalkan mau dari Jawa, kayak bahkan dari Jepang, ya itu nggak boleh. Jadi itu udah jangan coba-coba tanpa karantina langsung masuk kolam, auto bom. Jadi ya kan kita nggak tahu parasit apa, virus apa yang dia bawa selama perjalanan pengiriman kan begitu. Oke, jadi seperti itu ya. Mantap sekali ini. 3 hari langsung isi ikan ya, di riset ya. Riset ini Om ya. Betul, kita coba untuk mematahkan beberapa hal-hal yang bikin user atau pemula atau yang mungkin baru mau ada rencana bikin kolam koi dengan kerumitannya yang mungkin digembor-gemborkan. Sebetulnya pelihara koi itu gampang. Gampang. Jangan takut pelihara koi. Nah, itu Pelihara airnya Om ya. pelihara airnya, jadi biasakan rutin lah yang namanya dripping, itu yang paling utama yang saya tahu. Ikan akan tenang dan nyaman kalau kondisi airnya selalu fresh. Nah itu sekarang jadi PR dari ownernya. Bagaimana bikin fresh dan tidak cepat jenuh, ikannya pasti sehat. Iya, mantap sekali seperti itu ya. Jadi yang mau bikin kolam baru ya, mungkin ada yang kolam lama tanpa filter ya, bisa juga direkomendasikan seperti ini ya. Menggunakan filter tong 3 tong dan bottom drainnya menggunakan pipa sekaligus skimmer ya. Jadi mesinnya di dalam kolam ya. Ini tanpa chamber ya. Jadi tanpa chamber, tanpa bottom drain. Cuma artinya tanpa bottom drain yang permanen ya. Kalau ini kan isi bottom drain, cuma dia pakai pipa seperti itu ya. Eksternal ya. Jadi kalau memang biasanya kolam-kolam taman itu biasanya kan cuma ada grojogan aja tanpa ada sirkulasi, bisa menggunakan
sirkulasi seperti ini ya. Jadi aman sekali, 3 tumpuk ya. Jadi seperti itu ya. Set. Oh, jadi sangat gampang sekali, tidak perlu harus dibobok lagi. Kalau memang sudah tanpa bottom drain yang gini harus dibobok, itu lumayan gininya. Mending seperti ini ya, biayanya lumayan. Kita pakai pipa saja. Yang penting kita Murah sekali kolam. murah sekali. Ya, ini setara dengan biaya vet untuk D3 ya. D3 ya. Kalau harganya paling cuma habis 2,5 juta lah. Ya. Kalau memang untuk seneng pelihara koinya ini kapasitas 5 ton, kasih 5 sampai 10 ekor yang kualitas bagus, saya yakin jadi profit. Ya, karena ini untuk bahan keeping juga bagus sekali ya ini ya. Ya, betul. Jadi memang kita nggak usah ruwet-ruwet lah. Tapi kalau yang punya dana mau bikin estetik lebih bagus lagi ya. Jadi estetik, kemudian isinya bagus, wah itu yang namanya menarik kan gitu. Ya, lebih mantap ya, karena ini memang mantap. Oke, mantap sekali. Terima kasih Om Dini Koi ya, ilmunya banyak sekali yang saya dapat hari ini ya. Itu bukan ilmu sebetulnya, tapi istilahnya saya bercerita tentang pengalaman yang ada. Iya, Tetap jadi- salam saya, salam persahabatan, salam koi lovers juga, jangan lupa pakai logika. Koi untuk investasi itu aja.